Sudah ambil sejadah ya? Perempuan kah? Oh iya, bisa. Sudah nyalakan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat dan rahmatnya lah sehingga kita diberikan kesehatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dalam kata lain, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Taib. Hari ini silakan duduk. Hari ini, ambilkan sejarah di situ. Hari ini kita akan kembali belajar pembelajaran bahasa Arab dasar menggunakan buku pelajaran bahasa Arab tingkat dasar, sistem 30 hari. Nah, insya Allah pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga. Sebelumnya, di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat pelajarannya? Di pelajaran 1 tentang apa? Pelajaran tentang 1 kita masih belajar tentang cara bisa Pak sini. Ya, terus ya, kesandar, ada kan kesandar. Oh, bisa aja. Bisa. Mungkin tidak menghalangi ini. Ya. Kemarin kita di pembelajaran 1 itu belajar menulis bagaimana huruf awalan, huruf tengah, dan huruf bagian akhir. Nah, contohnya itu yang kemarin, ketika ada huruf waw, zal, ro, dha, dal, dan alif, itu lalu ada tamar buto, maka itu dipisah. Selain huruf-huruf itu di hurufnya disambung, ya. Hurufnya disambung pada pembelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya kita belajar di pelajaran kedua berkaitan tentang, contohnya adalah haza baitun. Ya, penggunaan kata haza dan hazihi. Haza kata tunjuk, ya, isim isyarah kata tunjuk untuk yang dekat, ya. Haza dan hazihi. Kata tunjuk untuk yang dekat. Haza artinya ini, hazihi juga artinya ini. Haza untuk yang laki-laki, hazihi untuk perempuan. Kita juga sempat bahas tentang bacaan al. Kalau baitun artinya rumah, kalau al baitu artinya rumah tersebut. Ada kata tersebut. Kalau baitun masih belum jelas, rumahnya siapa? Masih belum jelas. Kalau al baitu, rumah tersebut, rumah itu, jadi sudah jelas ditunjuk. Oh, yang itu sana. Tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu dipertanyakan. Makanya disebut ma'rifah. Namanya nakiro, ada yang namanya ma'rifah. Dan kosakata. Dan selanjutnya kita kemarin belajar juga tentang zalika. Salah satu isim isyarah juga seperti haza. Zalika itu artinya kata tunjuk itu. Atau untuk yang jauh. Ini untuk dekat, itu untuk yang jauh. Haza. Nah, zalika ini untuk laki-laki, sedangkan tilka untuk perempuan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pelajaran ketiga. Istami'u warabidu, dengarkan dan ulangi. Ad-darsus salis abata. Pelajaran ketiga. Oke. Untuk pelajaran ketiga ini untuk menanyakan sesuatu benda bukan manusia, kita gunakan kata tanya ma. Nah, ma makna ma artinya apa? Nah, apa artinya apa? Apa? Ya. Ma artinya apa? Dalam kitab Durusul Lugha ini kita dapatkan di pelajaran 1, ma. Ya, ma, kata tanya ma. Kata ma ini adalah kata tanya atau isim istifham. Dalam bahasa Arab itu kata tanya artinya isim istifham.
Isim istifham untuk yang tidak berakal, benda-benda yang tidak berakal. Kalau manusia berakal tidak? Berakal. Berarti tidak boleh pakai kata ma. Ya. Benda yang tidak berakal contohnya kolamun, pulpen. Ma haza, apa ini? Haza kolamun. Ini pulpen. Ya. Jadi kata tanya. Nah, ma haza artinya apa ini atau apakah ini. Tapi kalau kita di Rusul Logo, apakah itu kita gunakan kata a atau hal. Ya. Contoh, apabila ma haza artinya apa ini. Nah, apabila dijawab haza kitabun. Nah, haza kitabun apa artinya? Ini sebuah kitab atau ini buku. Nah, langsung ringkas saja. Mari kita katakan ma hazihi. Nah, apa artinya? Apa ini benda untuk perempuan. Nah, kemudian kita jawab hazihi sa'atun. Hazihi sa'atun. Ini sebuah arloji atau gampangnya atau mudahnya kita sebutkan ini jam tangan. Nah, ini jam tangan. Kenapa dia pakai kata hazihi? Kenapa bukan kata haza? Karena di sini ada tak marbutonya atau dia menandakan benda perempuan. Nah, kita sebutkan kemarin pelajaran kemarin, kita sebutkan di pembelajaran kemarin, kalau ada kata benda tak marbutonya, itu artinya dia benda perempuan atau benda muannas. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda perempuannya, maka dia laki-laki. Begitu kalau kita dalam belajar bahasa Arabnya. Harus kita udah terlebih dahulu tanda-tanda apakah dia perempuan. Kalau dia bukan perempuan, dari tanda-tanda perempuannya berarti dia laki-laki. Cukup. Ada yang masuk di situ? Mute? Tidak ada. Ya berarti jangan mematikan. Daripada sibuk sendiri. Oke. Hazihi sa'atun. Ini sebuah jam tangan atau ini jam tangan. Nah, jadi pertanyaan dan jawabnya disesuaikan dengan benda yang ditanyakan. Ulangilah penggunaan kata ma dengan contoh di bawah ini. Istami'u warabidu, dengarkan dan ulangi. Ma haza, apa ini? Haza baitun. Apa artinya? Oke, tayyib. Ma hazihi, artinya? Oke, apa ini benda perempuan? Hazihi mistoratun. Pernah dengar kata mister atau penggaris? Nah, pinjam kami mister tak boleh? Mister. Ternyata mister itu adalah bahasa Arab. Jadi selama ini kita bilang penggaris, mister itu adalah bahasa Arab. Ya, yang diserap ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Arab itu sangat mudah. Karena hampir banyak sekali kosakata bahasa Arab itu diserap menjadi bahasa Indonesia. Apalagi contohnya selain mister, kursiun, kursi, nah dan lain sebagainya. Ya, ini adalah penggaris. Nah. Selanjutnya, mahaza, apa ini? Haza dukkanun. Jelas di komentar ya? Tunggu. Mana tongkatku? Oke. Tongkat panjang, memanjang lah. Tongkat Doraemon. Baik. Ya, kita lanjut ya. Saya perbesar. Mahaza. Haza dukkanun. Dukkanun itu adalah sebuah benda, bendanya dan pelakunya adalah tajirun. Tajirun apa artinya kemarin? Tajirun? Pedagang. Pernah dengar kata tajir? Pernah dengar kata tajir? Kalau kita orang Indonesia dengar kata tajir adalah orang-orang kaya, orang-orang yang banyak hartanya. Nah, itu adalah diambil dari bahasa Arab. Tajirun artinya pedagang, karena orang Arab datang ke sini pasti orang kaya-kaya. Nah, orang kaya-kaya itu disebut sebagai tajirun. Orang Indonesia misalnya, oh orang kaya ini karena banyak sekali barang-barangnya, tokonya, maka disebut tajir. Padahal arti aslinya kata tajir artinya pedagang, bukan kaya. Kalau kaya itu goniun.
Goniun, hartanya banyak. Ya. Dukkanun, toko. Nah, toko. Pelakunya tadi adalah tajirun. Nah, kita ulangi, istami'u rabi'u, dengarkan dan ulangi. Haza, ma haza? Haza dukkanun. Apa ini? Ini toko. Oke, lanjut. Mindorotun, kita lihat dulu apa artinya. Mindorotun, tunggu ya. Semua kosakata ini sudah ada di sini, tunggu dulu. Saya coba lihat. Oh ya, saya dapat. Nah, lanjut. Mahaza, mahazihi, hazihi mindorotun. Apa ini? Ini meja tulis. Nah, kemarin kita dalam Durusul Lugha itu maktabun artinya meja. Mindorotun, meja tulis. Nah, meja tulis. Bagaimana itu meja tulis? Kalau meja kan umum. Ini diperkhusus lagi. Mindorotun artinya meja tulis. Iya, meja tulis di sini. Diartikan di sini adalah meja tulis. Mana itu? Iya. Mindorotun, meja tulis. Nah, lanjut ya. Kenapa gelap? Karena ini harus diambil gambarnya terang-terang. Berarti saya pakai nyalakan bleach-nya dulu. Harus nyala bleach dulu ini. Tunggu dulu. Oke. Selanjutnya ya, pelajaran berikutnya. Di halaman berikutnya. Nanti saya kirim gambarnya. Tunggu dulu. Semoga sudah terang. Kita lihat. Terang nih? Sudah terang? Oke, lanjut ya. Wow. Untung panjang tongkatnya. Oke, kita lanjut ya. Mahaza. Haza kursiyun. Apa ini? Haza kursiyun. Nah, ini kursi. Ya. Mahazihi. Hazihi suratun. Apa ini? Suratun. Suratun itu adalah gambar. Nah, kalau Anda percaya lihat ini, tuh artinya. Nah, suratun gambar. Jelas ya? Oke, kita review kembali kata-kata yang baru atau al-kalimatul jadidatu. Ulang. Al-kalimatul jadidatu. Nah, kenapa bilang al-kalimat? Jadi dalam bahasa Arab itu kata itu mufrodat, al-kalimat itu mufrodat, kata itu kalimah dalam bahasa Arab. Sedangkan kalimat itu lain lagi artinya. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu lain lagi artinya, dalam bahasa Arab lain lagi. Saya lagi lupa apa artinya, tapi nanti insya Allah kita bahas lagi ya. Dukkanun. Apa artinya? Toko. Kursiyun. Apa artinya? Kursi. Mistorotun. Penggaris. Oke. Mindorotun. Meja tulis. Suratun. Apa artinya? Gambar. Oke. Nah, selanjutnya, materi berikutnya yaitu bila kita hendak menanyakan seseorang, maka kita gunakan kata man, yaitu berarti siapakah, atau dalam Durusul Lugha namanya siapa. Man artinya siapa. Kalau di sini kata siapakah. Kalau kita biasanya gunakan adalah siapa. Siapa. Man artinya siapa. Man isim istifham atau kata tanya yang digunakan untuk benda yang berakal. Saya ulangi. Man, kata tanya untuk benda yang berakal. Ma, kata tanya untuk benda yang tidak berakal. Man yang berakal. Ya. Mari kita perhatikan contoh-contoh pemakaiannya di bawah ini. Oke. Lah, banyak-banyak ini baca.
Dengarkan. Istami'u warabidu, dengarkan dan ulangi. Man haza? Haza Aliyun. Siapa ini? Ini Ali. Man haza? Tunggu. Man hazihi? Hazihi Fatimatu. Siapa ini? Ini Fatimah. Fatimatu, Fatimah. Aliyun, Ali. Fatimah, Fatimah. Nah, jadi nanti kalau punya teman namanya Fatimah, minta dituliskan dalam bahasa Arab, itu tulisannya seperti ini. Fatimatu. Nah, kalau punya teman namanya Ali, tulisannya seperti ini. Aliyun. Nah, lanjut ya. Nah, istami warabidu, dengarkan dan ulangi. Man haza? Haza ustazun. Siapa ini? Ini ustaz. Apa arti makna ustaz? Guru. Guru laki-laki. Karena gunakan haza. Oke. Man hazihi? Hazihi ustazatun. Siapa ini? Ini ustazatun. Apa artinya ustazatun? Perempuannya? Hai. Guru perempuan. Nah, dari kata ustazun menjadi ustazatun. Hanya ditambahi tak marbuto, dan huruf setelah tak marbuto itu difathahkan. Dan domatainya pindahkan ke sini. Nah, makanya jadi seperti ini, ustazatun. Ya. Jadi begitu juga kata benda-benda lain, kalau mau diubah menjadi dari benda laki-laki bisa diubah jadi benda perempuan dengan cara ditambahkan tak marbuto di akhirnya, lalu kata huruf yang za-nya ini difathahkan. Jadi ustazatun. Ya, seperti itu. Nah, matinya gambarnya. Oh ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Man haza? Haza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Tabib. Pernah dengar kata tabib? Ayo temani saya cari tabib. Nah, India cari tabib. Tabib itu artinya dokter. Nah, bukan dukun ya. Bukan dukun. Karena pernah bisa saya dengar itu kata tabib itu erat kaitannya dengan dukun beranak. Dukun dan seterusnya. Orang pintar. Dan sebenarnya tabib itu artinya dokter. Man hazihi? Hazihi khodimatun. Yang datang kemarin pertemuan pertama pasti tahu apa artinya khodimatun. Apa khodimatun, Wahyu? Lupa. Khodimatun, pelayan laki-laki. Nah, khodimatun, pelayan perempuan. Ingat kalau ada tak marbutonya, ya. Ingat kalau ada tak marbutnya, tak bulatnya, maka dia itu adalah benda atau apa? Nah, dia adalah perempuan. Ya, salam. Ya, silakan. Jangan disalim, terlalu tua kan nanti. Oke. Tayyib. Prihubung juga? Oke, siap. Kelas 9. Astagfirullahaladzim. 12. Maaf, saya terlalu, kan saya guru SD. Yang paling tinggi di sekolahku itu SMP. Ada ya SMA, tapi SMA-nya masih sampai kelas 11. Jadi saya paling tahu tinggi itu tingkatannya hanya kelas 9. Ya. Saya lupa. Oke, taib. Khodimatun, mana khodimatun? Pelayan. Oke, lanjut. Man hazihi? Man haza? Taib. Ya, bantu saya kalau salah ya, karena ingat manusia bukan itu. Dan seterusnya. Jangan terlalu nanti saya ditampar lagi kalau saya bilang begitu. Man haza? Siapa ini? Haza bustaniyun. Makna bustaniyun? Bustaniyun itu contohnya di sawah-sawah, petani.
Nah, kenapa saya begitu cangkul-cangkul? Karena itu petani, bukan peternak ya, lain lagi peternak itu. Nah, kalau tidak salah falahun atau apa? Ya, bustaniun, petani. Kalau tidak percaya nanti lihat di halaman berikutnya. Ya, bustaniun, petani. Nah, ya, kita ulangi dulu. Man haza? Haza bustaniun. Siapa ini? Ini petani laki-laki. Karena pakai kata haza. Saya akan ingatkan terus. Kenapa? Karena ini akan berkaitan terus. Kenapa bisa haza di sini? Kenapa bukan hazi? Oh, ternyata dia ada tak marbotoknya. Tidak ada tanda-tanda perempuannya. Makanya dia laki-laki. Lanjut ya. Man hazihi? Hazihi imro'atun. Kalau orang yang baru datang hari ini, pasti imro'atun dia sebut laki-laki. Imron. Nah, tapi di sini ternyata imro'atun artinya perempuan. Nah, perempuan. Oh, kentara sekali kalau kamu baru datang. Iya, imro'atun artinya perempuan. Ini kosakatanya juga saya masih baru-baru lagi kembali ingat karena waktu pertemuan pertama tadi kemarin. Nah, imro'atun artinya perempuan. Beda dengan Imron. Nah, Ali Imron, keluarga Imron. Nah, kalau Ali imro'atun, keluarga perempuan. Ingat tak marbuto menandakan ini bendanya atau bendanya adalah perempuan. Jenisnya perempuan. Ingat dalam bahasa Arab sekarang, bukan sekarang sih. Ingat dalam bahasa Arab itu ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Meskipun dia benda, itu ada jenis laki-laki dan perempuannya. Beda dengan bahasa Indonesia. Tidak ada benda laki-laki, tidak ada benda perempuan. Bahasa Arab ada sedetail itu. Ya. Lanjut, tunggu dulu. Oke. Keterangan. Nah, kita baca keterangannya. Man haza digunakan untuk menanyakan orang laki-laki. Man hazihi, oke. Di foto lagi gambarnya. Tunggu. Maaf ya. Iklan sejenak Shopee CO deh. Di sana ada iklan kan? Daripada iklannya dari suaranya saya bilang. Ini dia. Kita nyalakan listnya. Jangan berpikiran negatif. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, tadi apa tadi? Manhaza kata tanya untuk perempuan, laki-laki. Sedangkan manhazihi digunakan untuk menanyakan orang perempuan. Latihan membaca, perhatikan gambar-gambar di bawah ini dan bacalah kata-kata di bawahnya. Oke, tayyib. Istami'u warabidu, dengarkan dan ulangi. Aduh, goyang lagi. Nafizatun. Apa artinya? Jelas sekali ya. Saburatun. Apa? Papan tulis. Pakai kata benda laki-laki atau perempuan jenisnya? Oke. Babun. Apa? Jelasnya ada artinya di sini, ada juga gambarnya. Apa lagi susahnya? Oke, lanjut ya. Suratun. Apa? Gambar. Sajaratun. Syajaratun. Apa? Pohon. Bustaniun. Apa? Tukang kebun atau petani bisa. Iya, bustaniun. Tunggu. Petani falahun kalau tidak salah ya. Berarti benar yang ini, ke tukang kebun. Falahun petani kalau tidak salah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya karena hampir salah. Salah. Oke, lanjut ya. Foto lagi. Iklan lagi. Tokopedia. Tadi Shopee, masa Tokopedia terus? Oke, kita lanjut. Kita sampai pelajaran ke 4 selesai ya. Baru kita selesaikan pelajaran 3 ini. Tayyib. Istami warabidu, dengarkan dan ulangi. Ada kosakata baru lagi ya.
Hizamun. Apa artinya? Sabuk atau bakbang bahasa Bugisnya, sulepe juga boleh. Hizaun. Apa? Sepatu. Nah, hizamun itu sabuk atau sulepe. Hizaun itu sepatu. SMA 3 Pak. Kan apa itu? Numpang belajar. Ini ya rencananya kamu mau izin tapi pulang semua jamaah. Rencananya dipakai ke masjidnya. Insya Allah nanti mau minta izin lagi Pak. Mau minta izin. Iya Pak, minta maaf ini Pak. Insya Allah mau nanti ketemu sama pengurus. Cari pengurus. Iya Pak. Baik. Nanti kita menyurat ya. Oke, aman? Ya. Gak apa-apa. Baik, kita lanjut. Gak apa-apa. Kita lanjut ya. Tidak apa-apa. Biasa. Kita memang salah karena tidak minta izin. Seharusnya kita minta izin dulu. Tapi karena mendadak, ya mau tidak mau, baru kita lihat masjid. Oh, masjidnya bagus dipakai, ternyata kita lupa izin. Oke, nggak apa-apa. Lain kali kita minta izin dan menyurat. Oke, bisa ya? Pribun bisa izin? Oke, insya Allah. Supaya lebih berkah belajarnya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, nggak apa-apa, ada jeda sedikit. Untuk menyatakan kepunyaan, maka kita rangkaikan dua kata yang bersangkutan sebagaimana susunan dalam bahasa Indonesia. Contoh. Ya. Baitu Aliyun. Baitu Aliyin. Ulang. Baitu Ali. Nah, rumah si Ali. Tapi di sini ingat, di sini kita sudah masuk dalam kitab Durusul Lugah, itu namanya kaidah mudhafun ilaih. Ada namanya kaidah mudhafun ilaih. Apa maksudnya mudhafun ilaih atau kata sandang menyandang? Contohnya ada kata yang menyandangkan. Contohnya Baitu Muhammadin. Apa artinya Baitu Muhammadin? Rumahnya Muhammad. Ada disandangkan tidak? Rumah menyandangkan ke Muhammad. Ada mudhafun ilaih. Nah, yang ini Baitu ini adalah mudhaf. Aliin itu mudhafun ilaih. Baitu Aliin mudhafun ilaih. Rumahnya Ali. Baik. Kita lanjut ya. Abu Umar. Istami warabido, dengarkan dan ulangi. Abu Umar. Atau Abu Umar. Artinya ayah Umar. Atau ayah si Umar boleh. Nah, Kitabu Maryamah. Oh ya, toyib. Saya jelaskan sedikit. Astagfirullahaladzim. Saya jelaskan sedikit. Kenapa di sini bisa baris bawah? Kaidah mengatakan dalam mudhafun ilaih itu di sini seharusnya jadi nakiroh. Apa itu nakiroh? Kata benda yang umum, yang bukan al-baitu. Nah, dari sini seharusnya kalau ada paman saya tuliskan, tapi karena tidak ada, kita jelaskan saja secara teori. Ya, kata benda yang pertama mudhaf itu katanya itu harus nakiroh atau kata yang masih umum. Contohnya baitun, babun, ya, babun. Tapi di sini kenapa dia bukan baitun aliyin? Karena mudhaf itu tidak boleh tanwin, tidak ditanwinkan. Terus yang di sini harus ma'rifah. Makanya menggunakan kata nama. Nama itu termasuk isim ma'rifah atau kata yang khusus. Ya, nama itu kata yang khusus. Bagaimana menjelaskannya? Kalau Durusul Lugha itu menjelaskan secara gamblang materi tentang mudhafun ilaih, kata sandang ini. Tapi karena ini kita pelajarannya
dasar. Kita tidak perlu banyak-banyak lebar tentang teorinya. Lanjut saja ya. Kitabu Maryam, ulang. Bukunya Maryam. Bustanul madrasati. Kebun sekolah. Nah, bustanun, pernah dengar kata bustaniun? Dapat? Nah, bustaniun artinya tukang kebun. Bustan itu kebun, madrasati sekolah. Berarti bustanul madrasati artinya kebunnya sekolah. Kenapa bunyi itu sini? Bunyi. Oh, afan. Nyalah ki. Oh, enggak ji. Saya kira nyala ya. Lanjut ya. Raudatul atfali. Ulang. Taman kanak-kanak. Pernah dengar kata Raudatul Atfal? Enggak. Raudatul Atfal itu dia TK versi Kemenak atau Depak, naungan Kementerian Agama. Itu ini. Kalau naungannya Muhammadiyah, Bustanul Atfal. Kalau naungannya Kemenak itu Raudatul Atfal. Itu. Lanjut ya. Sedikit lagi. Satu halaman. Sisa dua halaman lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Oh, 3 halaman. Oke, lanjut. Untuk menanyakan tempat sesuatu atau seseorang, kita gunakan kata aina. Apa? Aina. Aina artinya di mana. Jadi aina ini isim istifham untuk menanyakan tempat, ya, menanyakan tempat. Kita lanjut. Di bawah ini kami berikan beberapa contoh pemakaiannya. Oke, silakan saya foto lagi dulu ya. Semua fotonya nanti saya akan kirim ke grup di grup kajian. Jam berapa sekarang? Yang sampai terlalu 1:27. Oh ya. Oke, sekarang kita langsung praktiknya. Istami'u warabidu, dengarkan dan ulangi. Ainal ustazu? Al ustazu amama sabburati. Di mana guru laki-laki? Guru laki-laki di depan papan tulis. Nah, atau artinya bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Di manakah Pak Guru? Pak Guru di depan papan tulis. Nah, tapi kalau kita gunakan kaidah menerjemahkan per kata, aina artinya di mana, ustaz artinya guru laki-laki. Guru laki-laki itu, kenapa pakai itu atau guru laki-laki tersebut? Amama artinya di depan, sabburatu papan tulis. Guru laki-laki tersebut di depan papan tulis. Nah, kalau ini artinya lebih santai atau lebih supaya tidak terlalu kaku. Di manakah Pak Guru? Pak Guru di depan papan tulis. Seperti itu. Tayyib. Lanjut contohnya. Ya. Ainat tilmizu? At-tilmizu wara'al babi. Oke, kita lanjut ya. Di mana siswa tersebut? Siswa tersebut di belakang pintu. Arti sederhananya, silakan dibaca. 1, 2, mulai. Hampir sama kan artinya? Oke. Kayaknya sebentar kita bisa bikin video deh. Karena laki perempuannya 4, laki-lakinya 3. Iya. Kalau kan materinya seperti nanti. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau nahnu langsung kita semua nahnu.
Kami, arti kami gitu loh. Ya. Huwa itu dia laki-laki. Huwa dia laki-laki. Apalagi huwa, huma dia berdua. Apa artinya di berdua? Dia berdua. Bahasa Arabnya dia. Sebentar, nanti ada materinya. Lihat sebentar. Ya. Dia berdua. Kenapa dia berdua? Mereka atau bagaimana? Nantilah. Nanti kita lanjutkan ya. Lanjut. Tadi intermezzo saja. Lanjut. Ini. Saya lihat dulu apa artinya. Tobashir. Al-qabat fauqa al-ardo aina amamara. Tobashir itu ternyata papan tulis. Ya. Lanjut ya. Aina tobashiru. Ulang. At-tobashiru fis sunduki. Susah. Siap. Di mana kapur tulis itu? Kapur tulis itu di dalam kotak. Di dalam kotak tersebut. Oke. Jadi tobashir itu artinya kapur tulis. Fi artinya di dalam. Fi ini harfun jer ya, huruf jer di dalam. Sunduki itu kotak tersebut. Kotak tersebut ya, kotak tersebut. Kita lanjut supaya cepat. Baru siap-siap ke Semaga baru bikin video konten. Kenapa kita bikin konten? Supaya ada kenang-kenangan. Oh, kamu pernah bikin konten loh. Angkatannya Elvira juga dulu pernah bikin, saya buatkan konten, tapi dia kontennya adalah menyetor mufrodat. Tahu kalau kita harus gen Z, apakah? Dan seterusnya. Oke, lanjut. Waduh, bagaimana modelnya ini? Mudah-mudahan bagus. Nah, ini artinya secara apa ya? Tidak terlalu kaku. Baca abata. Di manakah kapur tulis? Kapur tulis di dalam kotak. Nah, dalam kotak ya. Lanjut. Kita mulai lanjut. Istami warabidu, dengarkan dan ulangi. Ainal kobakobu. Ainal kobakobu. Al kobakobu tahtas sariri. Mana al-kobakobu? Al-kobakobu kelompen. Apa itu kelompen? Mungkin sendal atau terompah dalam bahasa Upin Ipin ya, terompah. Ya. Lanjut ya. Ainal kobakobu? Al-kobakobu tahta sariri. As-sariri. Tahta itu artinya di bawah. Ya, tahta di bawah. Amama di depan, waro'a di belakang, nah, ala di atas, tahta di bawah. As-sariri berasal dari kata sarirun. Berarti artinya ini tempat tidur tersebut. Nah, kalau tahta di bawah, al-kobakobu terompah dalam bahasa Upin Ipin. Ya. Oke, silakan artikan dalam bahasa yang santai. 1, 2, mulai. Oke, al-kobakobu ya. Saya agak mau ketawa kalau membaca ini. Al-kobakobu. Al-kobakobu. Mau ketawa tapi masalahnya bahasa jadi ya. Kita lanjut ya. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Al-kitabu alal min doroti. Al-kitabu alal min doroti. Ini kalau begini modelnya harus diperbesar tuh. Perkecil baru perbesar. Di mana buku tersebut?
buku tersebut di atas min meja tulis. Nah, oh ini meja tulis. Meja kayak meja belajar. Meja belajar, ya. Artinya dalam bahasa, di anu lagi, dipoto lagi dulu. Bahasa yang santai. Oh, ada juga bahasa santainya sini. Di bawah ternyata. Saya lihat. Ya. Semoga nanti pribumi punya ruangan yang seperti ini ya, gelap. Gelap, terus ada kipas. Supaya kita tidak dimarah-marah lagi. Atau lain kali kita minta izin, ya. Semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ternyata masjid itu ada yang punya. Padahal Baitullah itu artinya rumah Allah. Nah, rumahnya Allah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau minta izin itu izinnya langsung ke Allah. Tapi karena ini ada yang pengurus, ada namanya pengurus, jadi kita minta izin ke pengurus nanti. Ya, pengurus masjid. Jadi jadikan pembelajaran, jangan takut. Saya merasa juga domba-domba. Oke, silakan artikan dengan santai. Abata. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada kata ala. Nah, ala di atas, amama di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, dan seterusnya. Samping kiri kanan apa kira-kira? Nanti kita dapatkan materinya. Nah, makanya tetap semangat belajar supaya kita bisa tahu. Oh, kalau di atas artinya ala, tahta bawah, amama depan, waro'ah belakang. Ya. Ini kosakatanya sudah kita bisa nanti aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita tes. Itu nanti grup kajian kita coba-coba bercakap menggunakan bahasa Arab di situ. Pakai VN. Assalamualaikum min aina anta? Ana bin Pakistan. Kaifa haluku? Bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluka antum? Dan seterusnya. Nanti kita pakai Arab. Yang penting bukan kita bahasa aca nih ini gitu. Jangan. Karena kita belajarnya bahasa Arab bukan bahasa India. Ya. Baik. Semoga tidak ada jadi pengurus yang tegur kita ya. Oke. Sepertinya kita sudah mau memasuki materi akhir dan memasuki waktu pembelajaran konten. Ya. Selain kita belajar bahasa Arab, kita belajar jadi konten kreator. Oke, Tayyib, kita lanjutkan. Ainal misbahu. Istami'u warabidu, dengarkan dan ulangi. Ainal misbahu. Al misbahu fauqal ardi. Di mana lampu tersebut? Nah, berasal dari kata misbahun ya. Misbahun, tapi karena ada alif lamnya, maka hu-nya itu tidak boleh tanwin. Jadi hu. Nah, al-misbahu fauqal ardi. Nah, ternyata fauqa juga artinya di atas. Ala di atas, fauqa di atas. Nah, apa yang membedakan? Nanti kita jelaskan ya. Ya. Ardi ini dalam bahasa Arab itu bisa diartikan bumi atau pijakan. Nah, atau mudahnya lantai. Nah, mudahnya bumi, pijakan atau lantai. Nah, ainal misbahu, di mana lampu tersebut? Lampu tersebut di atas pijakan, di atas bumi. Di atas bumi atau di atas lantai. Oke, al-kalimatul jadiyatu, kosakata yang baru. Ya. Ulang, istami warabidu, dengarkan dan ulangi. Al-kalimatul jadidatu. Ulang. Al-kalimatul jadidatu. Oke. Aina. Di mana? Amama. Di depan. Tobashiru. Kapur tulis. Fi. Di atau di dalam. As-sunduki. Kotak tersebut. Al-qabaqabu. Terompah dalam upin ipin.
Terserah, bisa juga gitu. Tahta, di bawah. As-sariru, tempat tidur tersebut. Ala, di atas menempel. Al-mindodatu, meja tulis. Fauqa, di atas tidak menempel atau terlepas. Al-ardu, ini ingat kan saya bilang apa? Bumi, tanah, atau lantai, pijakan. Nah, baik. Mungkin itu yang dapat kita pelajari dalam pelajaran yang ketiga ini. Sangat banyak pelajarannya ya, sangat luar biasa. Kalau tidak dapat materinya yang terlambat, bisa nanti lihat di TikTok atau di nanti saya potong-potong ya materinya per halaman. Ini supaya dimudahkan. Jadi stay tune di TikTok saya. Aduh, bahaya nih, jangan. Oke, Taib. Mungkin itu yang kita pelajari dalam pembelajaran kita ini. Kita akan berikan kesempatan satu laki-laki, satu perempuan untuk membaca percakapan, lalu ada yang menjawab, ya, secara cepat. Tenang. Ada teksnya, Siap ya? Kita mulai. Yang perempuan bertanya, karena ini pertanyaannya laki-laki. Laki-laki bertanya, perempuan menjawab ya. Abata. Aina al-ustazu. Al-ustazu. Artinya. Tunggu dulu. Kalian perlu mic. Sampai. Taruh di tengah saja. Nah, siap. Siap ya? 1, 2, 3. Bertanya bahasa Arab. Ainal ustazu. Jawab. Al-ustazu amamas sabura. Artinya. Di mana guru laki-laki? Guru laki-laki itu. Oke. Selanjutnya perempuan bertanya, laki-laki menjawab. 1, 2, mulai. Ainal tilmizu. Silakan jawab. Tilmizu waro al-babi. Artinya. Di manakah murid itu? Murid itu di belakang pintu. Lanjut. Abata. Aina tobashiru. Tobashiru bisunduki. Artinya sendiri, ayo coba apa artinya? Ayo apa artinya? Ayo, masih ingat tuh loh. Apa artinya, yuk? Di mana tobashir? Tobashir. Kapur, ya betul. Abata. Di mana kapur tersebut? Kapur tersebut di dalam kotak. Oke, betul. Lanjut lagi ya. Yang bertanya lagi. 1, 2, mulai. Lanjut. Lanjut. Di mana Jami sebut Upin-Ipin, bilang saya terompah. 1, 2, 3. Di mana dompet itu? Dompet itu di bawah tempat tidur. Oke, lanjut. Bertanya. Ainal kitabu. Lanjut. Al-kitabu alal minbati. Lanjut. Di mana buku tersebut? Di mana buku tersebut? Buku tersebut berada di atas meja tulis. Oke, betul. Terakhir. Abata. Masih siapa bertanya lagi? 1, 2, 3. Ainal misbahu. Lanjut. Al misbahu fawqal ardi. Artinya? Di manakah itu? Lanjut. Itu di atas santai. Stoib, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Kita takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Lebih keras, takbir. Allahu Akbar. Oke, Stoib. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kedepannya kalau kita mau pakai ruangan ini, ingat ya, Ketua, Pak Ketua, ingat
kita harus minta izin. Jangan bikin malu-malu pribumi lagi ya. Nama baik semoga kita dipertaruhkan di sini. Baik. Cukup mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan siap-siap ke sesi berikutnya di depan Masjid Babul Ilmi. Kita buat video huwa huba hum hiya huma hunna anta antum antuma antum salah nanti ya. Adakah videonya sini nanti? Cukup, silakan. Kipas kembalikan, sejadah kembalikan kembali. Silakan matikan dulu live-nya. Yang perempuan silakan dilipat dulu sejadah. Lalu itu